معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على عبدك المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق وأهل الوفاء أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, saya mengajak diri saya pribadi, kemudian mengajak panjenengan semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ittiba' awamirillah wa ijtinab nawahi. Takwa mengerjakan patuh tunduk atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apapun yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab ketakwaan seorang hamba tersebut akan mendapatkan merasakan kebahagiaannya, keberhasilannya di dunia maupun di akhirat. Melainkan apabila seorang hamba senantiasa teledor atas perintah Allah, senantiasa menggampangkan perintah Allah, melalaikan perintah Allah, maka hamba tersebut di dunia akan merasakan kepedihan, kebingungan, kesedihan, kesumpahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan maka dari situ hadirin jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat seorang hamba di dunia ini yang baik untuknya tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita gak akan bisa mengerjakan ketakwaan kepada Allah kecuali kita mengetahui ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, apabila takwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya, yang dimana cahaya tersebut akan dimasukkan di dalam hati seorang hamba. Jika seorang hamba tersebut mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Syaratnya kita harus mengetahui ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man arada al-akhirah fa'alaihi bil-ilm, wa man arada ad-dunya fa'alaihi bil-ilm, wa man arada ma fa'alaihi bil-ilm." Siapa orang yang ingin akhirat, maka dia harus punya ilmu. Siapa orang yang ingin dunia, maka dia harus punya ilmu. Siapa orang yang ingin keduanya, dunia dan akhirat, maka dia harus dengan ilmu. Kalaupun kita ingin menjadi orang sukses di dunia, kalau nggak ada ilmu, maka sulit hadirin. Kalaupun kita ingin sukses di dalam akhirat, kalau nggak ada ilmu, maka sulit. Maka dari situ, alhamdulillah, kota kita yang cinta, kota kita yang kita cintai ini penuh dengan majelis ilmu, penuh dengan majelis di mana di dalamnya diisi tentang ilmu, majelis yang di mana di dalamnya diisi bagaimana cara seorang hamba akan dekat dan mendapat ridho Allah, bagaimana seorang hamba akan dekat dengan Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita mau mencari majelis mulai pagi, ada. Kalaupun kita mau mencari majelis sampai malam, ada. Cuma harus kita tanyakan, apakah kita selama ini memang mencari kesungguhan dan ketenangan di dalam hati kita ketika kita di dunia? Kalaupun kita di dunia gak tenang, bagaimana nanti kita di akhirat? Ulama mengatakan seseorang yang gak mau hadir dalam majelis ilmu, yang gak mau hadir dalam majelis zikir, yang gak mau hadir di dalam majelis
salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang tidak mau hadir dalam majelis yang kebaikan. Yang pertama, kemungkinan orang tersebut memang dikalahkan oleh musuhnya. Kemungkinan orang tersebut memang ada gengsi di dalam dirinya. Kemungkinan orang tersebut, yang kedua tersebut, kemungkinan orang tersebut memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menjadi orang baik, agar tidak bisa menyebut nama Allah, agar tidak bisa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kedua ini termasuk orang yang mahrumin, orang yang diharapkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bidzalik. Maka di umur pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang singkat ini, hadiah terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita semua ini adalah iman, kemudian Islam, kemudian dijadikan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sia-siakan di umur yang singkat ini. Kita gapai ridha Allah, kita gapai ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiri majelis ilmu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Al-anbiya la yu'tu dinaran wa la dirhaman walakin yu'tu ilman wa hikmah." Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan pertama harta, akan tetapi para nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu. Maka beruntunglah orang yang mempunyai ilmu, dia adalah orang yang mendapat warisan Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah orang yang lisannya penuh dengan hikmah, dia mendapat warisan para nabi dan Nabi Muhammad SAW. Jika pernah suatu kejadian para sahabat keluar ke pasar mengumumkan, ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang muslimin, ketahuilah Nabi Muhammad SAW di masjid lagi wariskan. Orang-orang pasar pun kaget dan terheran. Kalau yang bagi warisannya Nabi Muhammad pasti akan besar-besaran. Kemudian orang-orang pasar pun menuju Masjid Nabawi. Di mana di situ terdapat Nabi Muhammad? Ya di mana di situ terdapat para sahabat duduk bersama Nabi Muhammad. Hingga semua kaget, mana? Katanya Nabi Muhammad SAW itu membagikan warisan. Mana? Soal tersebut ditanya, mana warisan Nabi Muhammad? Ya, ini adalah warisan ilmu. Sekarang Nabi Muhammad bagikan ilmu. Sekarang Nabi Muhammad bagikan hikmah agar kita tidak tersesat di dalam kebingungan dunia. Karena kita semua hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, dari ilmu-ilmu tersebut banyak di antara kita mungkin ada yang tidak tahu tentang rukun-rukunnya sholat, ada yang tidak tahu tentang rukun-rukunnya wudu. Apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan wudu, apa rukunnya mandi besar, bagaimana rukunnya tayamum, bagaimana cara seorang suami mendidik istrinya dan anaknya. Ketahuilah, kalau kita jauh dari ulama, kalau kita jauh dari warisan Nabi Muhammad SAW, ahli bait Nabi, maka kita semua termasuk orang maghrur, orang yang tertipu dengan kemegahan di dunia saja. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kalian semua itu pemimpin atas keluarga kalian, dan kalian semua akan ditanya atas kepemimpinannya. Tanya dengan semua. Apakah kita sudah mengajarkan kepada anak kita tentang syarat-syarat yang sholat? Apakah kita sudah mengajarkan kepada istri kita hak-haknya istri kepada suami, hak-haknya suami kepada istri? Apakah kita sudah mengajarkan bagaimana sih cara istri Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Zahra ketika menuntut Allah? Apakah istri-istri kita sudah mengetahui itu semua tentang hukum haid, tentang hukum istihadah, tentang hukum nifas? Apakah putri kita pun juga sudah mengerjakan apa yang sudah diajarkan putri Nabi Muhammad SAW? Bagaimana cara menuntut Allah? Kita semua akan ditanya hadirin dari mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita ketika kita menjadi kepala keluarga. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu untuk mendidik anak kita antar anak-anak kita kepada DPG. Kita antar anak-anak kita kepada ulama, kita ulama agar mendapat keberkahan. Agar walaupun kita bukan ulama, tapi dengan cintanya kita kepada ulama, dengan hormatnya kita kepada ulama, dengan hormatnya kita kepada zuriat Nabi Muhammad, semoga anak kita dijadikan anak yang soleh, memperbaiki keturunan dari kita. Kalau kita nggak bisa apapun, jangan sampai kita nggak mau antarkan kita kepada ulama, TPG, ke madrasah, pondok pesantren yang dimana di dalamnya terdapat ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pulang harus introspeksi diri. Apa yang kurang di diri saya kepada haknya Allah Subhanahu wa taala? Apakah haknya Allah sudah saya jalani? Apakah haknya Nabi Muhammad sudah saya penuhi? Apakah haknya anak saya sudah saya berikan? Apakah haknya istri saya sudah saya berikan? Kalau belum, tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, berdamai kepada Allah Subhanahu wa taala, dekati Nabi Muhammad, dekati ulama-ulama waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita senantiasa di dalam waktu kita, di dalam rumah kita, di dalam sholat kita, di dalam masjid kita, di dalam keluarga kita, hidup Nabi Muhammad, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa cinta kepada ulama-ulama Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua sehingga di umur yang singkat ini, di akhir umur yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita semua memberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Qul nasta'in billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأجرنا من خزي وعذاب العظيم. قل ولهذا فاستغفروا لي والعيوب والوالدين ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا المصطفى محمد أهل الصدق وأهل الوفاء وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد يا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله ولا تنسانا دائما من كتابة ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري وملائكة الجاري وجمعنا يا الله من كل أدوار وعلى آله وصحبه نور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الأذى والوباء والفحشاء والمرض والفتن ما ظهر منها ما بطن في بلادنا هذا الخراسان وفي بلدان المسلمين عامة وخصوصا في غزة وفي أقطار فلسطين
برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة الأعداء ونصيبا من الجنة وارزقنا رضا إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يقول بثلاث ثمان عن ثلاث. إن الله يقول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم